Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajarannya melakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek. Salah satunya dengan melakukan rekayasa cuaca dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususnya di Jabodetabek. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan polusi di Jabodetabek. Tren peningkatan penderita ISPA di sejumlah daerah juga diduga terkait kondisi udara buruk. Benarkah polusi udara saat ini sudah membahayakan warga? Apakah ada hubungan kenaikan kasus ISPA dengan kondisi udara saat ini? Dan untuk membahasnya, saat ini telah bergabung bersama kami via Zoom dua narasumber kami, yakni Profesor Chandra Yoga Aditama selaku Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, sekaligus ex-direktur WHO Asia Tenggara, dan Pak Nirwono Yoga selaku pengamat tata kota. Ya baik, selamat petang Pak Yoga dan Prof. Chandra, apa kabar? Selamat petang Mbak Gismi, selamat petang Prof. Chandra. Baik, ya. Saya ke Prof. Chandra terlebih dahulu. Prof. Chandra, tadi barusan kita sama-sama melihat VT menunjukkan bahwa memang tren kenaikan kasus ISPA di Tangerang maupun di Jakarta ini meningkat. Nah, menurut Prof. sendiri, memang ini apakah hubungannya didominasi penyebabnya adalah kondisi udara di Indonesia, khususnya di kota Jakarta dan Tangerang ini yang terburuk di dunia? Ada tiga jawabannya. Nomor satu, tentu saja kalau ada polusi di udara, maka bahan-bahan dalam polusi itu, baik yang CO2, NOx atau ozon, ataupun partikulatnya akan masuk ke dalam paru dan saluran nafas. Kalau dia paru dan saluran nafas, itu akan mengiritasi sehingga akan timbul berbagai masalah, mulai dari batuk sampai ISPA, perburukan penyakit kronik dan sebagainya. Jadi itu jelas berhubungan secara umum antara polusi udara dengan gangguan paru dan saluran nafas. Itu pertama. Yang kedua, soal kenaikan kasus itu, kalau saya sih mengusulkan waktunya lebih pendek ya, karena tadi saya dengar kan 2023 dibandingkan 2022 itu terlalu panjang. Salah satu contoh yang bagus sebenarnya di Australia Utara atau di sekitar Darwin itu sering ada bushfire. Mereka punya angka by week. Kalau kita melihat setelah melakukan surveillance kesehatan itu memang laporannya adalah laporan mingguan. Jadi kelihatan ada hubungan betul-betul begitu angka polusi naik, maka yang masuk rumah sakit naik, kemudian angka polusi turun, yang masuk turun. Jadi itu memang harusnya surveillance-nya mingguan sehingga kita dapat angka yang lebih jelas. Tapi bahwa itu punya pengaruh, jelas punya pengaruh. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, karena punya pengaruh dan ada atau tidaknya polusi udara dampak langsung, yang jelas masalah harus diselesaikan. Itu jelas itu. Karena kan itu udah pasti mengganggu kesehatan dan kita harus menangani dari hulunya sebenarnya, bukan semata-mata apa yang harus dilakukan pada orang sakit, tapi harus dicegah supaya atau ditanggulangi supaya polusinya bisa dikendalikan. Itu 3 poin dari saya. Baik, ya berarti dalam hal ini dari Prof. Chandra mengatakan selain memang memiliki kasus kesehatan yang rentan dengan kondisi udara saat ini, apakah memang kondisi saat ini memang adalah situasi yang sangat membahayakan bagi masyarakat? Apakah perlu juga dari pemerintah untuk menetapkan ini sebagai status yang sangat berbahaya? Ini kan memang sudah ada batas ya, ada Air Quality Index, ada AQI, ada angkanya. Jadi kalau angka itu lebih tinggi daripada angka yang seharusnya, maka tentu saja itu udaranya tidak sehat. Itu poin pertama. Tetapi kita tentu sedih dengan laporan Jakarta, Tangerang tidak sehat. Tapi sebenarnya WHO mengatakan bahwa lebih dari 80% daerah di dunia ini seringkali mengalami polusi udara di atas batas-batas yang normal. Saya tidak mau mengatakan bahwa kita ini sama dengan yang lain. Kita tentu perlu tindakan segera, tapi memang masalah polusi udara ini masalah dunia yang harus ditanggulangi bersama sebenarnya, karena kan asapnya bisa datang dari tempat itu, bisa juga datang dari tempat lain. Jadi sama seperti penyakit menular COVID itu sumbernya entah dari negara mana, yang kena di negara mana. Jadi ini juga hampir-hampir sama seperti itu, sehingga memang harus ditanggulangi. Soal apakah dinyatakan sebagai bencana atau tidak bencana, pemerintah punya kriteria sendiri, tapi yang penting bukan pernyataannya, yang penting adalah tindakannya, supaya segera dilakukan segala macam upaya agar polusi ini bisa ditekan semaksimal mungkin. Baik. Saya ke Pak Nirwono Yoga. Ya, Pak Nirwono, kalau dari tadi penjelasan Prof. Chandra sendiri, memang kondisi saat ini bisa dikatakan perlu ada penanggulangan, perlu ada upaya di sana. Nah, menurut Anda, tadi juga kita lihat bahwa Presiden Jokowi sudah melakukan ratas dan mengupayakan ada upaya di sana untuk menanggulangi kondisi saat ini. Apakah kebijakan yang ditawarkan saat ini sudah cukup efektif?
Ya, sebenarnya secara umum itu hampir sama hasil rapat kemarin itu dengan yang sudah kami lakukan dalam FGD dengan Pemprov DKI bulan Juli lalu, Mbak Gismi. Dari pembahasan waktu itu sudah ada 4 rekomendasi yang seharusnya bisa diterapkan pada bulan Juli lalu ya. Adalah pertama, saya bagi 2, yaitu antara jangka panjang dan jangka pendek ya. Untuk jangka panjang memang idealnya adalah penerapannya pengurangan lalu lintas tadi, pengembangan transportasi massal yang terpadu. Ya, ini butuh waktu dan butuh biaya yang besar. Terus kemudian yang kedua yaitu indikasi untuk transformasi pembangkit listrik yang selama ini menggunakan batu bara ke energi baru terbarukan yang justru berada di luar wilayah DKI. Ini juga butuh waktu. Terus kemudian upaya penutupan atau pemindahan terutama kawasan industri atau pabrik-pabrik yang dihitung atau dianggap mencemari lingkungan keluar wilayah DKI Jakarta. Itu juga tentu proses. Yang tadi saya katakan ini proses jangka panjang ya. Termasuk juga penambahan ruang terbuka hijau yang direkomendasikan oleh Pak Presiden. Nah, lalu jangka pendeknya apa? Jangka pendeknya ada 2 juga yang menjadi rekomendasi. Yang pertama adalah kebijakan penerapan pembatasan pergerakan kendaraan pribadi, ya. Karena secara umum dari Dinas Lingkungan Hidup dilaporkan 75% penyumbang polusi udara ada di sektor transportasi. Nah, sayangnya dari 75% tadi itu pengguna transportasi massal hanya 10%, Mbak Gismi. Artinya apa? 90%-nya adalah pengguna kendaraan pribadi yang menurut hitungan KLHK itu mencapai 24,5 juta pengendara ya, di mana pengendara motor itu mencapai angka 19 jutaan. Berarti ini dulu yang harus menjadi pertimbangan bagaimana pembatasan kendaraan pribadi tadi ke pusat kota. Antara lain yang sudah diusulkan yaitu perluasan kebijakan ganjil genap se-Jabodetabek. Jadi tidak hanya DKI Jakarta, tetapi se-Jabodetabek. Kalau ini dilakukan dengan ketat, artinya ada 50% kendaraan tadi tidak beroperasi pada hari tertentu ya, baik itu ganjil atau genap. Kemudian yang dilakukan yang kedua yaitu rekayasa lalu lintas ya, di mana diatur pada jam-jam sibuk terutama pagi dan sore itu ada perlakuan khusus seperti penutupan satu arah, kemudian ada penutupan U-turn muter balik ya, dan penyediaan parkir-parkir di tepi jalan. Nah, yang ketiga ini juga sesuai dengan arahan Pak Presiden yang kemarin juga, yaitu pengaturan hari dan jam kerja kantor ya, yang kemudian diusulkan menjadi work from home. Usulannya adalah dari 5 hari kerja dikurangi 1, jadi 4+1, yaitu Senin Selasa masuk, Rabu itu work from home, Kamis Jumat itu yang dari kantor lagi, sehingga ada sisa waktu Sabtu Minggu yang libur. Dengan demikian mobilitas warga yang berkurang itu diperkirakan bisa mencapai kurang lebih ada 50%, Mbak Gesmi. Jadi kalau peraturan ini diterapkan se-Jabodetabek, artinya tidak hanya DKI Jakarta, Pemda DKI Jakarta memperkirakan dalam waktu 1-2 minggu ke depan akan ada penurunan udara secara signifikan. Misal dalam waktu dekat ini, Mbak Gismi, besok ini kan hari Kamis, hari libur nasional untuk HUT kemerdekaan ya. Nah, kalau hari Jumatnya itu dijadikan hari libur nasional misalnya, berarti ada 4 hari libur yang dapat digunakan untuk apa? Untuk menurunkan mobilitas warga ya. Kalau dalam konteks penurunan polusi udara tadi. Kemudian nanti minggu depannya lagi pada saat pelaksanaan puncak KTT ASEAN. Nah, itu kan juga akan ada upaya penerapan work from home dan juga pengurangan mobilitas. Jadi upaya kunci kedua dalam jangka pendek adalah pembatasan kendaraan pribadi dan pembatasan mobilitas warga yang akan segera diterapkan dalam waktu dekat ini. Kira-kira itu, Mbak Gesmi. Baik, lalu bagaimana dengan uji emisi, Pak Nirwono? Karena dari pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan mengatakan akan melakukan uji emisi ini secara rutin. Apakah hal ini cukup efektif jika dilakukan untuk mengurangi polusi udara saat ini? Ya, kebijakan uji emisi sebenarnya sudah lama ya. Bahkan saya mencatat kurang lebih 5 tahun yang lalu sudah ada penerapan uji coba tersebut. Tetapi yang menjadi kendala di lapangan ada 2 ya. Yang pertama, terutama kendaraan ya. Kendaraan yang akan diuji emisikan ini hanya kendaraan DKI Jakarta saja atau kendaraan se-Bodetabek ya. Karena ini beda pemerintahan daerah. Artinya, kalau memang itu akan dilakukan uji emisi, harusnya seluruh pemerintah daerah di se-Jabodetabek tadi menerapkan uji emisi bersama. Nah, sampai dengan sekarang itu belum ada kesepakatan itu, Mbak. Jadi baru DKI ya. Sementara pemerintah Bodetabek belum ada rencana uji emisi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang patut diterapkan adalah uji emisi ini dikhususkan dulu kepada mana? Motor atau mobil. Yang tadi saya katakan datanya itu 24,5 juta pengendara. Artinya ada 19 jutaan motor yang harus diuji emisi, ada sekitar 4 jutaan lah, yaitu mobil yang harus diuji emisi. Nah, tentu dalam waktu singkat tidak mungkin kan, harus ada proses, artinya ada tahapan penerapan uji emisi tadi. Dan ketiga, rekomendasi yang harusnya dilakukan bersama dengan uji emisi, yaitu
penyediaan bahan bakar terutama untuk Euro 5 dan 6 tadi, Mbak Gesmi. Kalau kita bicara jangka pendek ya, kalau jangka panjang, salah satu alternatif yang diusulkan oleh pemerintah kan pengalihan seluruh transportasi publik ke energi baru terbarukan ya, termasuk ke bis-bis listrik tadi. Tapi ini kan proses jangka waktu yang lama, tidak dalam waktu dekat. Kira-kira itu, Mbak Gesmi. Baik, berarti dalam hal ini juga perlu ada kerjasama dari masyarakat seperti itu ya, Pak Yoga, karena dari pemerintah juga udah mengupayakan kebijakan-kebijakan. Nah, kembali lagi ke masyarakat, bagaimana nih? Akankah mengikuti peraturan-peraturan itu untuk menanggulangi bersama? Ya, saya ke Prof. Chandra. Prof. Chandra, dengan kondisi saat ini, apa mungkin dampak jangka pendek maupun jangka panjang yang akan dialami oleh masyarakat jika terus-terusan menghirup udara yang berpolusi ini? Saya ikut turun terbang tentang uji emisi tadi. Tadi kan disebut saya mantan bekerja di WHO. Saya kebetulan bekerja di WHO itu di New Delhi. Di New Delhi itu angka polusi juga sangat tinggi ya, bahkan sangat tinggi di Jakarta. Tetapi semua mobil, termasuk kan saya karena statusnya WHO, jadi statusnya mobil diplomat, itu harus melakukan uji emisi. Tapi mudahnya mengujinya itu bisa hampir di semua mobil bensin. Jadi itu dilakukan dengan cepat. Sambil ngisi bensin kita bisa berhenti. Dan itu akhirnya jadi dipatuhi semua orang gitu. Iya, betul. Jadi kalau ya telat gitu, karena juga caranya juga mudah, juga nggak terlalu mahal. Jadi saya pikir kalau itu juga harus tempatnya mudah, jangan harus antri di agennya kan tentu masalahnya panjang. Berarti dalam hal ini sebenarnya perlu ada sosialisasi di sana ya, Prof. Chandra. Jadi orang-orang tahu bahwa di mana tempat-tempat untuk menguji emisi yang lebih cepat dan hal ini bisa membantu kondisi kita saat ini. Kira-kira seperti itu ya, Prof. Chandra? Ya, bahkan kalau di pom bensin itu ada, kita pasang pemberitahuan lagi. Terus satu lagi, maaf saya masuk ke yang porsinya Pak Nirwana nih ya. Tingginya polusi di New Delhi saya tinggal itu bangunan rumah juga sudah berhenti. Orang bangunan rumah kan banyak debu itu batas. Seminggu atau 2 minggu sehingga situasi bisa turun, baru kemudian mulai jalan lagi. Saya nggak bilang kita mesti niru dia, tapi itu pengalaman pribadi saya yang barangkali bisa dipikirkan para pakar Spanyol. Balik lagi ke pertanyaan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendeknya dulu ya, dampak jangka pendek. Pertama, pada dasarnya ada 3. Karena dia masuk lewat paru dan saluran napas, maka dia masih itu saluran mukosa di paru dan saluran napas. Karena itu timbullah yang paling ringan tentu keluhan batuk atau berdahak begitu, atau lebih berat ISPA. Dan ISPA ini tentu saja terjadi kalau ada infeksi virus atau bakteri, dan kalau ditanggulangi sebenarnya bisa membaik, tapi kalau memburuk dia bisa jadi lebih berat lagi, bisa jadi pneumonia dan sebagainya. Itu jadi pertama ada infeksi. Tapi yang kedua, kalau mereka yang sudah punya penyakit paru sebelumnya, katakanlah asmatis atau BPOK, maka keluhan asmanya bisa jadi kambuh begitu ya. Jadi batuk lebih sering sesak, atau yang BPOK lebih sering sesak, itu kemudian menimbulkan masalah yang berikutnya. Yang ketiga, ini kan partikelnya kan menyebar ke udara. Jadi kalau menyebar ke udara, dia kan nempelnya bukan hanya masuk ke dalam paru dan saluran napas, dia bisa nempel di kulit juga, bisa nempel di mata juga, gitu ya. Sehingga keluhannya bisa selain utamanya di paru dan saluran napas, bukan tidak mungkin ada keluhan juga di mata, kemudian di kulit dan sebagainya. Kalau untuk Jakarta barangkali tidak terlalu ada masalah di air, tapi kalau di daerah-daerah yang masih menggunakan air tanah, sumur dan sebagainya, maka polutan itu bisa jatuh ke air, dan kalau airnya diminum tanpa dimasak tentu saja bisa menimbulkan gangguan saluran cerna dan sebagainya. Jakarta mungkin tidak, tapi itu kira-kira masalah yang ada pada jangka pendek. Nah, pertanyaan berikutnya adalah jangka panjang memang. Nah, jangka panjang ini akan tergantung dari berapa lama paparan ini terjadi. Mudah-mudahan ini dengan sidang rapat terbatas, acara Rejak TV, upaya dilakukan maksimal sehingga ini tidak terlalu panjang. Karena panjang akan timbul kalau paparan terus-menerus terjadi, katakanlah berminggu-minggu atau berbulan-bulan, dan mudah-mudahan jangan. Ya, baik, Prof. Chandra, Pak Yoga, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini karena perbincangan ini masih sangat menarik. Hal ini tentu sangat dinantikan juga bagi masyarakat untuk informasinya. Ya, pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog Newsroom.